Bismillahirrahmanirrahim. Semuanya lihat sini Pak. Yang belakang bawa maju Pak. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi la narju illa fadlah wa la nakhsha illa adlah ولا نعتمد إلا قوله ولا نمسك إلا بحبل الله لا حول ولا قوة إلا بالله. Kita ulang sekali lagi. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma fasalli wasallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa wala, amma ba'du. Qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wa sabiru wa rabitu wattaqullah la'allakum tuflihun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la taqdab walakal jannah. Alhamdulillah, pagi yang penuh dengan keberkahan di waktu duha, waktu di mana orang-orang sedang sibuk yang lain, tapi ayah bunda jamaah sekalian yang Allah muliakan hadir di rumah Allah. Yang niat karena Allah di rumah berangkat ke masjid sudah wudu, maka setiap langkah kakinya menggugurkan dosa, setiap langkah kakinya mengangkat derajatnya. Yang bawa mobil, bensin, putaran rodanya semua berarti sama. Bayangkan makin jauh makin besar. Dan begitu duduk di sini sampai nanti bangun, Allah ampunkan dosa-dosanya. Terlebih nengok kiri kanan, salaman kiri kanan, maka ya Allah, vibe keselamatan, kebahagiaan, kemuliaan, maka orang-orang sekitar kita senang, dan senang itulah mengantarkan ke surga. Amin ya Allah. Apa kabar ayah bunda semuanya? Sehat ayah? Jawabannya alhamdulillah. Sehat ayah? Bahagia pagi ini? Senang ketemu saya? Kaya raya? Anak-anak baik, suami istri rukun, sakinah mawaddah warahmah. Alhamdulillah. Mengapa alhamdulillah? Sering saya ulang, khairut doa alhamdulillah. Sebaik-baik doa ucapan alhamdulillah. Itu mewakili semua doa. Tadi saya ajak ulang, la haula wala quwata illa billahil. Maka ayah bunda sudah Allah siapkan perbendaharaan di surga. Sekali mengucap la haula wala quwata illa billahil, maka Allah persiapkan perbendaharaan di surga. Kalau perbendaharaan sudah di surga, siapa pemiliknya nanti? Yang membaca la haula wala quwata illa billahil. Dan itu kita, maka bersyukurlah. Bersyukurlah. Ayah bunda yang baik, salawat dan salam teruntuk bagi Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua tercatat, diakui sebagai umat Rasulullah dan mendapat syafaat, lalu masuk jannat bersama beliau. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nanti kalau saya ngomong apa saja pernyataan, ibu bilang sabar, bisa ya? Coba. Mau hidup bahagia bu? Jawabannya sabar Pak ya, yang keras ya. Mau hidup kaya? Mau hidup rukun? Mau mati husnul khotimah? Suami nikah lagi? Sabar.
Sabar. Jangan marah, sabar. Sabar. Hah? Sabar. Justru itulah kadang Allah menguji yang berat. Tapi kalau kita bisa bilang inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, alhamdulillah ya Allah, suami saya dapat lagi. Sabar. Sabar nggak ada batasnya. Sabar nggak ada batasnya. Apa sih sabar itu? Sabar dalam bahasa Arab itu adalah diartikan al-habsu, yaitu artinya menahan diri. Apa Bu? Menahan diri. Dari apa? Secara psikologis, menahan diri dari segala emosi, kekhawatiran, ketakutan, dan semua membuat dia gak tenang. Dia menahan, maka itulah sabar. Dan kalau bisa tentram jiwanya dengan sabar itu, dia orang yang tenang. Lalu dia berhasil sampai tuntas, tidak pernah marah, tidak pernah menggerutu, maka dialah orang yang menang. Maka tema pagi ini adalah sabar adalah kunci kemenangan dan ketenangan, atau sabar jalan ketenangan dan kemenangan. Jadi apapun yang terjadi, orang beriman itu baik. Ya Bu, inna amrohu kullahu khair. Orang mukmin itu semua keadaan baik. Ulangi Bu, orang beriman semua keadaan nggak semangat. Ulangi ya, jadi manja begini saya. Orang beriman itu semua keadaan sedang banyak uang baik, sedang saja uangnya banyak banget, tiba-tiba habis baik. Kenapa baik? Karena orang beriman kullahu khair, semua urusan yang terjadi atau apapun yang terjadi adalah baik. Betul apa enggak? In asobatu sarra'u syakaro. Kalau dia menerima kebaikan, dia syukur. Lalu wa in asobatu sarra'u sabaro. Kalau ada membuat nggak nyaman, tetangganya bau ketek misalnya, dia sabar. Terus dia keluar ke Maret itu, lalu beli deodoran, suruh kasih sebelahnya, Mbak, ke kamar mandi pakai ini di keteknya. Tanpa bilang ini bau banget, enggak. Orang yang sabar itu aktif, proaktif, bukan reaktif. Halo Bu, Bu. Bagaimana menghadapi tangganya cerewet? Sabar. Gimana sabarnya? Hah? Sabarnya apa kebutuhannya? Kenapa dia marah? Kalau dia marah karena lapar, kasih. Kalau dia punya utang, ini beneran. Kalau dia janda, cariin. Sabar itu proaktif, bukan reaktif. Sabar itu proaktif, bukan begini. Ya udahlah, diinjek, diem aja, namanya juga ngalah. Ngalah itu, kalah itu bukan sabar. Ngalah yang begitu bukan sabar. Orang ngalah yang sabar begitu injek, ditarik dong. Lalu maaf Mas, kakinya ngijek kaki saya. Lalu salaman, aku maafkan kamu, jangan lagi ya. Terus kasih duit. Loh, kok ngasih duit? Ada 3 Bu yang dinantikan oleh surga. Yang pertama apa? Wa'fu man dolamahu atau dolamaka, yaitu memaafkan orang yang mendolimi dia, mendolimi kamu. Dolimi kamu, maafin. Yang kedua, wanfik man haramaka, yaitu bersedekah pada orang yang pelit. Dan yang ketiga,
Falyasil man qata'ahu, menyambungkan orang yang berantem. Apalagi ibu sendiri yang diinjek. Sudahlah, nggak apa-apa mas, enak diinjek lagi dong. Jadi sabar itu proaktif. Apa Pak? Bukan diem tapi ngatain, bukan diem tapi dalam hati dongkol, tapi reaktif. Maaf mas, kaki saya keinjek. Oh ya maaf, saya memaafkan. Luar biasa. Orang yang sabar itu dicintai oleh Allah, dicintai oleh Allah, disayang oleh Allah. Ya, Bu. Surah Al-Baqarah ayat 157 tuh, Bu. Catat aja, bukain nanti. Ada kejadian, ini seorang perempuan cantik, udah 45 tahun. Di depannya laki-laki gagah, ganteng, mobil keren. Ibu ini lagi telepon anaknya, buru-buru nabrak, brak. Lalu si ibu ini dengar pengajian ini, dengar pengajian saya tentang sabar. Apapun yang terjadi itu baik, maka sikapnya baik, ucapannya baik. Dia menepikan mobilnya, dikunci, cek, dimatiin mobilnya, dikunci Pak, jangan gak dikunci, matiin mobilnya, dikunci, tek. Lalu nyamperin bapak itu, maaf Pak, saya buru-buru, saya tadi pegang handphone jadi nabrak bapak deh. Kata suami juga, kata bapaknya juga udah pernah ngaji tentang sabar. Keadaan baik, semakin baik, nggak apa-apa Bu, cuma bemper belakang aja. Bapak, ibu juga bemper depan. Ini kartu nama saya. Kita ketemu hari Sabtu ya. Saya juga buru-buru nih. Ketemu hari Sabtu di bengkel. Bapak sendiri? Iya Bu, istri saya udah nggak ada. Kata si bapak juga bilang, ibu juga sendiri, mana anak-anak bapak suaminya? Saya juga, bapak suami saya udah meninggal. Langsung nyanyi, coach tahe, ada jande mude, ketemu si dude, enak rasane, karena sabare, akhirnya bertemu jumbe di bengkel ade. Alhamdulillah. Dua-dua jatuh cinta akhirnya menikah. Coba kalau kata, sialan lo, mata lo, gimana sih lo? Ini belum lunas. Cantik tapi gasar, cantik tapi tengil. Tapi ini masya Allah udah cantik baik banget. Kalau belum meninggal jangan dikubur. Salah ya Bu ya? Kenapa diketawain? Ya Allah, semua keadaan adalah baik. Jadi sampai setua ini, kenapa banyak sakit? Karena nggak sabar. Sakit A, B, C, D, obatnya ada 7. Kolesterol, jantung, asam urat, apalagi Bu? Hah? Darah tinggi baru 4. Hah? Gula. Berapa obatnya sekarang Bu? Bangga, saya 5. Sebelah lagi, saya 6. Sebelah lagi, saya 7. Udah komplikasi itu. Ibu, untuk menghilangkan penyakit itu, 1, senanglah dengan keputusan Allah. Namanya ridho, qabul bi qadarillah. Berat, ya Allah, cuma mobil bisa diurus di bengkel, dan ternyata nguntungin bengkel. Kalau nggak ada serempet, kan ada tabrakan, bengkel sepi, set duko nggak laku. Betul? Ibu sakit, alhamdulillah, inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Maka itu akan sehat. Orang udah tua yang pakai sakit, ya Allah, sakit, makan nggak boleh, ini nggak boleh, nggak boleh, tambah sakit. Kenapa? Stres. Jadi untuk melepas semua penyakit itu, lahirkanlah hormon endorfin, serotonin, melatonin. Ibu kayak wajah saya Bu.
awet cakep. Kalau tua mah jalan terus. Awet keren, alhamdulillah. Cucu biar udah 3, tapi wajah tetap. Saya nggak sombong. Kalau bilang, hatinya dengki, nggak sabar. Kenapa nggak sabar? Karena orang sabar itu menahan dari ucapan buruk, sikap buruk, berbuat buruk. Saya lagi nyontoh ini, lagi nguji ibu. Itu bikin penyakit. Tanggal beli mobil baru, paling juga kredit. Sakit lagi. Tetangga mobil ucapannya apa? Alhamdulillah. Datang tangga itu lulus-lulus, Masya Allah. Anak saya tuh lagi hamil besar, Pak Haji. Bulan depan kayaknya mau minjem mobil. Nggak apa-apa, bos, silakan. Coba kalau mobil kredit tuh, Pak Haji. Mau minjem gimana? Mau minjem? Malu. Mendingan ikut senang sama orang senang. Alhamdulillah. Ulangi lagi Bu ya, ulangi lagi ya Bu ya. Ya. Kullahu khair. Semua urusan baik. Semua keadaan baik. Kalau dia bisa bersyukur semua keadaan, maka namanya adalah sobron jamilan. Apa Bu? Sabar yang terindah. Alhamdulillah. Kan kalau ada orang syukur cuma yang baik-baik aja. Ini yang buruk pun dia syukur. Contohnya siapa Bu? Yang sakit 20 tahun siapa? Nabi yang sakit 20 tahun. Tahu kan? Sudah 18 tahun istri yang ngomong, Bang, doalah Bang, biar sembuh. Apa kata Nabi Ayub? Malu deh, malu. Sehat abang sudah sekian lama, kaya abang sekian lama, punya anak sekian lama, anaknya kan habis semua, kebunnya habis semua, istri pun meninggalkannya. Penyakitnya diusir orang karena baunya nggak jelas dan seterusnya. Maka begitu diminta tolong doa, malu sama Allah. Kenapa emang? Innama ashku bathi wa husni ilallah. Aku hanya mengeluh, mengadu, menangis kepada Allah. Yang lain aku enggak. Dan kalau minta sembuh aku malu. Dan ternyata disuruh berdoa. Lalu berdoa. Dan setelah berdoa sembuh. Ya, mandilah air ini. Kemudian begini gitu. Allah perintahkan. Langsung sembuh. Alhamdulillah. Mana suaranya alhamdulillah? Kembali ke Ali Imran ayat 200. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru. Hai orang-orang beriman, bersabarlah. Wasabiru, panjang. Sabiru, soalnya panjang. Kuatkan sabarmu. Kenapa emang? Karena di depan lagi bisa jadi ada ujian lagi. Maka Allah katakan warabitu, kuatkan. Untuk apa? Tetap siap siaga. Karena bisa jadi esok ada lagi musibah yang lebih besar. Maka kalau udah sabar, kuatkan sabar dan terus siaga menjaga kesabaran itu sampai ujungnya. Wattaqullah, takwa kepada Allah, la'allakum tuflihun. Kamu orang yang beruntung, orang yang menang, mendapat kemenangan. Sabar. Dan ayat ini menunjukkan sabar ada 3. Pertama, sabar dari maksiat, dari dosa, dari keburukan. Gimana caranya? Menahan diri dari dosa itu berarti meninggalkan atau menghindari. Yang kedua, sabar. Sobiru, sodnya panjang, roknya panjang. Sobiru,
berarti dia sabar dalam ketaatan. Maksudnya gimana? Orang yang taat itu berat. Berat gak Bu? Berat gak Pak? Sholat subuh berat apa enggak? Jawab dong Pak. Sholat subuh berat apa enggak? Saya tanya Pak, sholat subuh di masjid atau di rumah? Hah? Bapak nggak ada yang jawab. Saya tanya ibu, Bu, suaminya sholat subuh di masjid atau di rumah? Kok suara semua? Ulangi lagi Bu. Suami ibu, anak laki-laki ibu, subuh tadi di rumah atau di masjid? Yang jawab masjid yang tua-tua. Mulai besok dan mulai hari ini zuhur, asar, maghrib, isya laki-laki di masjid, di rumah perempuan. Kalau gitu Bu, suami ibu kasih mukena. Namanya suami soleha, istrinya suami istrinya istri yang ke masjid istrinya. Jadi mulai hari ini Bu, katakan pada dia, warka'u ma'arrakin. Allah, mana suaranya? Warka'u ma'arrakin. Rukuklah kamu bersama orang-orang rukuk. Bersama orang-orang rukuk sendiri apa rame-rame? Jawab dong Pak. Rukuklah kamu bersama orang rukuk sendiri apa rame-rame? Sholat berjamaah itu Pak, sabarnya ada 5. Pertama, dia berangkat ke masjid. Enakan di mana? Rumah, masjid. Enakan di rumah, cepat. Di masjid lama. Sampai di masjid nanjak lagi. Aduh, ini masjid kenapa tinggi? Yang tua-tua tuh. Lalu sabar kedua tuh. Yang ketiga, udah sampai di masjid, sholat sunnah qobliyah, doa lama, belum komat-komat, menunggu jamaah lain, menunggu komat lama. Kalau subuh sini ber 15 menit, lama. Yang keempat, ngikuti imam bacaannya Alhamdulillahirabbil alamin. Kau sendiri Alhamdulillahirabbil alamin. Ya betul? Sholatnya lama. Udah gitu mau pergi malu, duduk dikir dulu sampai selesai, ketemu orang salaman, ternyata ada 5 sabar. Makanya orang sholat berjamaah di masjid pahalanya bukan cuma 27 derajat, jalannya, duduknya, ketemu orang menyapa, salamnya, ya zikir paginya, iktikafnya, banyak pahala. Alhamdulillah. Itu semua butuh kesabaran. Makanya orang sabar itu menang. Orang sabar tenang. Dan orang sabar langsung ujungnya Bu, masuk surga bersama suaminya, kalau ibu-ibu, bapaknya, kakeknya ke atas, lalu kalau suami istri-istrinya, ibu suaminya, lalu anak-anaknya, cucu-cucunya terus ke bawah. Saya tunjukin ayatnya Bu, Ar-Ra'du ayat 23 24, langsung deh ke ujungnya. Orang yang sabar nih Bu, Masya Allah. Saya baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak mana suaranya? Jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim Allah wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab salamun 'alaikum bima sabartum fa ni'ma 'uqbad dar. Allah, kalau ujungnya saya agak
Begitu ikuti Bu. Fa ni'ma uqbad dar. Allah. Ya kan jamaah ikuti imam dong. Coba imam tadi subuh waladdallin. Coba kalau imamnya waladdallin. Kan ikuti nadanya. Kan udah sering saya begitu ngomong. Ini juga begitu nadanya. Fa ni'ma uqbad dar. Surga-surga Aden. Tuh. Mereka masuk ke dalamnya bersama dengan orang soleh. Siapa orang soleh itu? Nenek moyangnya, bapaknya bapak, mulai dari kakek, kemudian bapaknya kakek, terus ke atas. Siapa lagi? Wa azwajihim, istri-istri mereka, istri-istri. Wa dzurriyyatihim, dan anak keturunan mereka. Ngapain tuh? Ke surga Aden. Terus di depan pintu wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Malaikat penjaga pintu surga sudah menanti, menyambut. Ibu dengan senyum, malaikat senyum. Salamun alaikum bima sabartum. Salam sejahtera. Ayo masuk surga. Kamu orang-orang sabar. Bima sabartum. Kamu orang-orang sabar. Ayo masuk, 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 masuk. Ya Allah, suami ngajak istri, ngajak bapak, terus ke atas, ngajak istri anak-anaknya, terus ke bawah cucu cicitnya, dibawa malaikat, ayo masuk. Kenapa? Bima sobartum, kamu orang-orang yang sabar. Sabar. Wajahnya cantik, sabar. Sabar gimana? Tidak menghina orang. Sabar gimana? Tidak bangga dengan wajah yang begitu. Syukurnya gimana? Alhamdulillah ya Allah, Kau ciptakan aku seperti ini. Jaga wajahku ini ya Allah, agar terus bisa untukmu, untuk suamiku, untuk anak-anakku, dan untuk umat muslim muslimat, dengan wajah yang cerah, dengan senyum, dengan sedekah senyum. Alhamdulillah. Nggak begini. Ini wajah tanggal 27. Tanggal 1. Tanggal 5 pas gajian. Itu ibu-ibu yang punya gaji tanggal 5. Tanggal 1 gajian. Kalau saya tiap Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis gajian. Alhamdulillah. Maka senyum terus, gajian terus. Alhamdulillah. Mana sorenya alhamdulillah? Iya dong. Si dai punya duit, setiap saat dapat duit, makanya senyumnya sweet. Yeah. Tuh orang sabar masuk surganya sama keluarganya, disambut malaikat dan dipuji. Bima sobartum, kamu tuh orang-orang yang sabar. Sabar dari ucapan, dia menahan dari ucapan buruk. Sabar dari wajah mimik, dia selalu tersenyum. Tidak, itu namanya senyum sinis. Ada yang begitu? Coba lihat contoh. Sabar lihat suami orang ganteng. Alhamdulillah ya Allah, biar gini juga dapat suami. Enggak, enak banget, suaminya ganteng banget. Tapi ucapannya, alhamdulillah aku yang begini pun dapat suami. Dan itu pilihan Allah pasti terbaik. Itu orang sabar punya suami begitu. Walaupun suaminya pendek, wajahnya
matanya, hidungnya, telinganya, baunya. Tapi beruntung punya suami. Ada orang cantik, anak pejabat, sampai tua nggak punya suami. Mendingan mana, Bu? Suaminya jelek, pendek, pesek, bau ketek, matanya belek, makan bebek, bajunya robek, tukang ojek. Dia kalau disabari lebih beruntung. Kenapa? Ibu masuk surga dengan satu pintu, ridho suami. Maka orang yang sabar, ridho, Allah kasih suami seperti itu. Apa itu sabar? Oh iya, saya lupa, Bu. Kita hidup ini untuk mencapai sabar yang sempurna, 5 ini harus dikuatkan. Pertama, catat dulu ya, ikhlas. 2, ridho. 3, syukur. 4, sabar. 5, tawakal. Kalimanya ini ada dalam diri kita. Kita sehat, sejahtera, kaya, damai, sentosa, awet muda, bahagia, berkah. Ayo miliki ikhlas. 1, apa itu ikhlas? Lillahi ta'ala. Apa itu lillahi ta'ala? Untuk, karena, dan hanya bagi Allah. Itu lillah. Ilallah lillah. Ilallah lillah. Untuk Allah, karena Allah, kepada Allah, lillah. Sebaliknya, ria. Jangan ya. Maka orang yang ikhlas itu soal niat dan amal soleh. Mulai dari mana? Dari pikirannya, dari hatinya, lalu sikapnya, ucapan, perbuatannya. Kalau untuk Allah, karena Allah, dia ikhlas. Orang yang bisa ngomong bagus itu sabar. Maka ikhlas itu orang sabar. Yang kedua, ridho. Apa ridho? Ridho artinya puas. Apa, Bu? Ridho artinya senang. Apa, Bu? Bu, ridho artinya puas. Apa, Pak? Pak? Ridho artinya, saya lagi nyontoin, orang yang ridho itu senang menerima takdir. Suara saya kenceng, alhamdulillah diterima. Kalau ulangi ya, Bu ya. ulangi. Bahagia banget ini, masya Allah. Arti ridho itu puas. Arti ridho itu senang. Arti ridho itu menerima takdir Allah. Jadi kalau raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah, artinya aku rela, aku ridho, aku senang, aku puas menerima Allah sebagai Tuhanku, Muhammad sebagai nabiku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai nabi dan utusan Allah bagiku. Itu orang yang puas. Suami yang puas terhadap istrinya, apapun keadaan istri, suami menerima dengan puas, dengan senang. Itulah ridho. Ya, Bu? Bu, mau nggak dikasih ridho suami? Terimalah keadaan apapun suamimu. Sekarang sakit-sakitan, Pak, stroke udah 3 tahun, terima. Kenapa emang? Sehatnya 56 tahun yang lalu. Jadi ingatlah kebaikannya. Kenapa? Di neraka banyak perempuan, itu bukan karena dia zina, bukan karena dia pelit, bukan karena dia zalim, bukan karena dia nggak bayar utang, tapi yakfurnal ashir, karena wanita itu kalau melihat satu kesalahan suami, seakan-akan semua suami salah. Kebaikannya habis. Dasar lo penjahit. Cuma sekali dia itu berbuat salah, tapi semua kebaikannya, mobilnya, rumahnya, ngasih anak begitu banyak,
tiap hari ngasih duit, malamnya nyenengin, nggak diingat. Ada begitu Pak? Siapa? Oh, banyak katanya. Istri Bapak enggak kan? Enggak lah, istri baik ya. Istri baik tergantung pasti kalau suami baik istri jadi karena imam itu menjadikan makmumnya enak atau enggak. Kalau imam bacaannya bagus, imam suaranya bagus, jamaah enak, nikmat, damai. Iya. Tapi kalau imam yang kasar, keras, jamaahnya gaduh, pengen mukul, pengen cepat selesai, betul? Nah, semua tergantung bapak. Kalau bapaknya baik, istrinya jadi dengar Pak. Terus saya tanya, ibu mau masuk surga lagi nggak sama suami? Saya tanya, jawab dong. Ibu mau masuk lagi nggak surga? Masuk surga sama suami? Sama bapak mau nggak? Cuma 2 orang mau Pak. Laki-laki nggak berbicara. Pas ketemu di teman belakang ngomong sama saya di tempat lain, Ustaz. Aduh, di surga ketemu lagi sama istri. Saya bilang ketemu, tadi ayatnya ada ketemu itu. Aduh Ustaz, di dunia aja udah ngeri. Suaminya enggak, istrinya galak, masa ketemu lagi? Terus saya jawab, kalau udah masuk surga, semua keburukan Allah habiskan. Allah cabut, tinggal baik-baiknya saja. Jadi Bapak mau ketemu? Kalau gitu mau deh. Enggak saya lagi, enggak neken lagi, enggak. Bahkan istri Bapak jadi bidadari. Yang tadinya kurus pendek sekarang tinggi. Sampai sama dengan Bapak 1,5 meter. Wah. Pemain basket ya, nanti nenek-nenek juga nggak ada, kakek nggak ada, semua jadi muda lagi, alhamdulillah. Sebaya umurnya, pakai pakaian berlapis-lapis berwarna hijau, masya Allah. Di taman surga, jannat, itu taman-taman, dan itu bagi orang yang sabar, Bu. Suami muda kan dari umur 25 tahun, 50, 25 tahun. Tambah 25, 75. Umur 65, 75, sakit, nggak berhenti-berhenti. Ibu harus ingat yang begitu panjang sehatnya. Betul nggak Bu? Terus suami bilang, istriku, Papa ridho sampai Papa meninggal. Iya suamiku, kapan meninggalnya? Kalau ridho, kata Rasulullah, seorang istri yang wafat dan suaminya ridho, dakhalal jannah, masuk surga. Maka saya bilang tadi, sabar walaupun suaminya pendek, wajahnya begitu, nggak apa-apa. Itu tetangga sebelah nggak punya suami. Alhamdulillah, sabarnya melihat orang keren adalah menahan diri dari apa? Dari ucapan buruk, iri, dengki. Maka apa? Masya Allah, aku juga akan dapat kayak begitu di surga nanti. Gitu. Dunia sementara, akhirat selamanya. Dunia. Ustaz Dery sini nggak ya? Oke, saya lanjut Bu. Kapan kita sabar? Rasulullah bersabda, innamas sabru inda sadmati al-ula. Sesungguhnya sabar itu pukulan pertama ketika musibah. Yang disebut sabar itulah yang pertama Bu. Langsung ucapannya innalillah. Itu sabar. Tapi kalau
Dasar lo, orang bilang nepuk sabar Bu, baru ya itu nggak sabar. Rasulullah ketika itu ada seorang ibu menangis di kuburan, menangis Bu. Punya anak atau kayak mati. Tega banget Allah, punya anak satu kayak mati. Rasul lewat, Bu, sabar ya, nanti anaknya akan menjadi penolong ibu di surga, di akhirat. Ngomong punya enak, belum ngalamin sih, lewat sampai jauh. Temennya ngomong, tadi yang ngomong itu Rasulullah Muhammad. Hah? Kenapa ngomong tadi? Itu wanita ke rumah, langsung jelonong ke rumah. Ya Rasulullah, maaf saya belum mengenal engkau, maafkan saya. Kata Rasulullah, faqal innama sabru indas sadmati al-ula. Sabar itu adalah respon pertama. Ibu suaminya pulang dari Tanah Abang, bawa oleh-oleh. Bu, ini mah baju bagus, warnanya ada 5, merah, kuning, hijau, kelabu. Wow. Kata ibu, norak, masa kayak gini buat ibu? Kalau ibu yang sabar, masya Allah, peluk.